kalau saya boleh bilang, ini kampung kedua saya. Walaupun saya lahir di Sulawesi, tapi saya besar di Aceh. Kalau menurut PA, kalau mengaku orang Aceh, dia bisa jadi orang Aceh. Jadi orang asli Aceh. Saya dekat dengan Aceh sejak bencana tsunami 2004. Kami datang di sini ini bertiga, saya didampingi Pak Fahri direktur, kemudian Pak Novel direktur, ini juga semua pengampu Aceh juga sejak 2004. Teman-teman dari provinsi ada Pak Erni, Pak Zul, kemudian teman-teman saya juga sudah ada itu Pak Lukman, Pak Bupati, ada semua sudah tertim untuk melihat Aceh lebih dekat, khususnya di Gayo Luasa. Pak Bupati, kami kesini sebetulnya ini diberitahu sama Ibu Kadis. Jadi pada Kamis yang lalu kami melaksanakan pertemuan yang singkat, mendadak tapi jelas. Karena beberapa waktu sebelumnya kami diperintah Pak Mendagri agar segera dipastikan seluruh desa di daerah bencana termasuk Aceh itu harus segera ditata kembali. Jadi jangan sampai semua sudah sibuk melakukan langkah-langkah percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi, lalu ada yang terlewatkan, gitu Pak Bupati. Mungkin kali ini penanganan bencana lebih holistik, lebih komprehensif, karena tidak hanya urusan tanggap darurat, keselamatan jiwa, keluarga, masyarakat, juga percepatan pembangunan infrastruktur yang sifatnya darurat gitu. Tapi ada yang lebih fokus pada lokus, yaitu pemerintahan desa, nagari atau kampung yang ada di Aceh. Kami sudah ke Aceh Tamiang, saya sudah ke Pidi Jaya, Biren, saya sudah ke Banda Aceh, sudah sampai ke Biren, tembus waktu itu mau naik, sebelumnya ke Aceh Tamiang. Kali ini saya muter lewat Medan kemarin, walaupun bulan puasa Pak Lukman, sampai juga saya di Galulus. Alhamdulillah tadi jam 2 ya, jam 2 dijemput oleh Ibu Kadis, pakai juga ada ibu tengah malam. Karena rame-rame sama OPD yang lain beliau, akhirnya kami tiba sehat dan selamat gitu Pak Bupati. Kami lapor Pak Menteri bahwa kami akan turun langsung melihat bagaimana untuk rencana kesiapan penataan desa pasca bencana di 3 provinsi. Teman-teman kami ada di Sumatera Utara. Kami juga sudah pernah ke Sumatera Barat waktu itu, baru beberapa minggu setelah kejadian. Kami sudah ke Agam dan seterusnya. Sehingga bercerita soal kondisi hari ini di 3 provinsi kami boleh cerita. Makanya hari ini kami turun langsung di Gayo Luasa untuk melihat seperti yang kemarin dipaparkan Ibu Kadis secara lugas. Saya tadi pikir beliau ini wakil bupati atau sekda atau, karena saya tahu bupatinya laki-laki, wakilnya juga laki-laki. Ternyata Kadis katanya gitu. Hebat juga Kadisnya ini. Disampaikan teman-teman direktur gitu. Makanya ini kami titip betul Pak Bupati. Ini kebetulan junior saya. Kami tracking, oh iya ternyata junior saya cek waktu sekolah cukup berprestasi. Waktu sekolah. Tepuk tangan dulu buat Bu Kadis. Kalau Pak Bupati nggak berdayakan, saya jadi datang. Wah, ini tunggu. Tapi saya izin suaminya di sini. Suaminya junior saya juga. Kami lanjutkan. Jadi sebetulnya Aceh salah satu provinsi yang terdampak banyak. 3 itu ada 18 kabupaten kota, 206 kecamatan dan 3.046. Nah, kami makin mengkerucut melihat pada perspektif pemerintahan desa. Lalu kami coba lakukan langkah-langkah pencatatan seperti di Aceh Tamiang. Kami lakukan langkah-langkah appraisal seperti yang kami lakukan di Biren, di Jaya. Kami melihat seperti apa yang paling dibutuhkan oleh pemerintah desa. Pasca kami melakukan appraisal itu, kami akan melihat lebih dekat lagi sebetulnya desa-desa mana yang harus ditata ulang. Yang jelas yang pertama adalah secara geografis ada penyesuaian terkait dengan batas desa.
secara demografi pasti akan ada mungkin saja penduduk yang harus direlokasi. Apakah direlokasi lintas dusun dalam satu desa yang bersangkutan, atau mungkin lintas desa dalam satu kecamatan, atau bahkan lintas desa di dalam kecamatan yang lain satu kabupaten. Jadi akan kami lihat. Inilah langkah-langkah yang harus kami lakukan. Kami informasikan juga Pak Bupati bahwa pasca kami langsung diberitahu Pak Mendagri segera lakukan percepatan, koordinasikan dengan Menteri Pan RB, karena Ibu Menpan RB ini sebagai Ketua Bidang Pemulihan Pemerintahan di dalam Satgas Nasional. Satgas Nasional kita tahu yang dikepalai oleh Bapak Mendagri dan kemudian beberapa wakil, dan masing-masing kementerian teknis itu membidangi bidang di dalam Satgas tersebut. Salah satu bidang yang strategis adalah bidang pemerintahan yang diampu langsung dipimpin oleh Ibu Menpan RB. Kami lakukan komunikasi langsung dengan Ibu Menpan, dan beliau menyampaikan sebagaimana juga saran dari Bapak Mendagri untuk lakukan percepatan pemulihan pemerintahan di daerah, ya, dengan OPD termasuk di desa. Kami sebagai pengampu desa betul-betul sangat getol. Mungkin teman-teman dari Pemprov Aceh ini bosan juga kami telepon tiap hari. Katanya, ya kalau berani katanya datanglah katanya ke luas Pak, katanya jangan cuma di dekat-dekat Banda Aceh. Oh iya, baca. Tadi saya sampai juga. Pikir kan karena PD lewat tol gitu kan. Nanti katanya kita lewat sini kalau Pak Dirjen berani. Oh ya, saya tantang juga, nyerah juga dia. Nah, kami bersama Kemenpan RB sudah melakukan langkah-langkah upaya secara perencanaan Pak Bupati, Bapak Ibu semua, bahwa dalam satu klaster bidang pemulihan pemerintahan khusus yang kami ampu bidang pemerintahan desa, kami sudah melakukan identifikasi. Ini berdasarkan laporan kami combine dengan hasil sampling yang kami lakukan di dalam melihat langsung di Aceh Tamiang. Tim kami itu sampai ke desa-desa. Waktu itu bersama dengan Praja IPDN yang masih bergelut dengan lumpur waktu itu. Kemudian langkah berikutnya kami ambil sampling untuk melakukan appraisal. Kami koordinasi dengan Ketua Satgas untuk Provinsi Aceh, Dirjen Apil Pak Safrijal, masih Bapak Ibu tahu. Kami ingin melihat langsung seperti apa sebetulnya kondisi. Yang paling dibutuhkan apa? Oh ternyata memang ada beberapa desa yang kantor desanya menasah, ya, balai desa atau balai BPD itu hancur, lenyap gitu. Ada yang ditimbun longsor, ada yang memang di bawah arus sungai gitu. Kami lihat langsung, dan saya kira kita sudah tahu semua di beberapa ya. Termasuk saya yakin seperti yang dipaparkan kemarin Desa Tika, kita kondisi di Gayo, sehingga memang betul-betul kami memilih dan kami segera berangkat ke Gayo Lues. Untuk itu Pak Bupati, Pak Lukman gak usah khawatir. Sekali lagi saya dekat dengan Aceh sejak 2004 yang lalu. Bukan karena pada saat bencana juga hari ini kita datang, tapi saya bersama Pak Safrijal membersamai menyusun Undang-Undang Aceh. Jadi kalau Undang-Undang 11 2006 sedikit pernah mempelajari sampai turunannya termasuk kanun, termasuk soal desa. Ada kanun 4 2009 kan, tadi yang disampaikan Sartika Gadis yang asimetris, ya, karena seperti itu memang sehingga pendekatan untuk upaya pembangunan pemerintahan di Aceh kuasi antara undang-undang nasional dan undang-undang yang asli. Sama juga terkait dengan pembentukan kampung atau desa, ya kita combine antara undang-undang Aceh dengan kanunnya, kanun 4 2009 sebagai tindak lanjutnya ya. Kemudian undang-undang desa juga dengan Permen 1 2017 tentang penataan desa sebagai instrumen nasional. Insya Allah itu berproses. Saya tergantung perintah Pak Helmi dengan Pak Zul saja. Kalau Pak Gubernur sudah menyampaikan suratnya, nanti dicek lagi Pak Dir. Kira sebelum diminta saya Pak Dir. Dan waktu itu belum disampaikan mudah-mudahan. Tapi kalau salah jadi saya catat dulu. Pak Bupati dari catat. Saya sudah dibisikin Pak Bupati ya Pak, berkenan untuk mendengarkan masukan dari 12 desa persiapan. Saya juga bingung, ini yang persiapan yang mana nih? Yang hasil bencana atau yang memang sudah lama gitu kan? Ternyata sudah lama ya Pak Lukman. Kita doakan mudah-mudahan kelak Pak Lukman jadi kadis definitif. Sama 12 desa yang lainnya.
Baik, kami teruskan. Jadi Pak Bupati mungkin setelah dari sini kita akan langsung melihat di lapangan. Nanti juga kalau di perkenan Pak Bupati, saya mau lihat langsung desanya Pak Lukman yang mana. Sampling atau yang dekat sini lah, desa persiapan yang banyak ya. Kalau memang dekat, kami akan melanjutkan karena kan pasti berproses ya, proses yang tadi diceritakan, evaluasi antara aturan asimetrisnya dengan aturan nasional. Mudah-mudahan kalau dokumennya juga sudah ada, bisa juga dibawa. Tapi jangan lupa lewat provinsi dan kawan kami di komisi kita segera. Ini sangat selektif tentunya. Tapi saya kira yang paling mendesak kita lihat dulu desa yang pasca bencana ini. Yang mudah-mudahan kalau timingnya pas, kalau Allah mengendaki ini bulan Ramadan, dan kalau Allah menakdirkan bahwa dia sekali jalan, memungkinkan. Kami tergantung Pak Bupati dan nanti Pak Gubernur yang menyampaikan. Tapi sekali lagi bahwa pemerintah sangat konsisten. Saya jujur bahwa Pak Menteri betul sampai menyampaikan kembali, ini nggak ada hari istirahat. Pokoknya Sabtu Minggu saya harus jalan ke daerah bencana termasuk di Aceh. Masa dia tidur gitu. Kami segera berangkat. Jadi teman-teman bilang kita naik pesawat atau darat, lewat darat saja. Jadi tantang oleh beliau. Karena melihat desa harus jalan ke darat gitu kan. Ini mudah-mudahan menjadi harapan dan hati kita bersama. Pak Bupati, Pak Wakil, dan jajaran OPD. Saking seriusnya kita mau lihat desa ini, kami sudah bawa tim teknis teman-teman dari Badan Informasi Geospasial dari BIA ya. Ini beliau yang akan menentukan kemana kita, dimana yang cocok, dimana yang kira-kira titiknya itu sudah hijau, tidak daerah merah, tidak zona yang merah gitu. Termasuk desa tadi pasir, kemudian tinggi atau kuning ya. Saya udah hafal persis itu. Bukan saya pakai hijab kuning di atas. Ingat itu daerah kuning. Kita kembali ke sana. Setelah Pak Lukman ganti ya kita ke desa pasca bencana. Jadi kalau kita melihat kemarin dipaparkan betul itu secara lugas bahwa sebetulnya ada 3 yang perlu menjadi atensi untuk ditata kembali. Selain mungkin Pak Bupati dari 136 desa mungkin ada beberapa desa yang terdampak. Kalau secara keseluruhan di Aceh itu 1056. Nah, kalau kami melihat secara spesifik di Gayo Lues tadi yang disampaikan pada kami selalu, itu yang segera dilakukan penataan. Namun di beberapa desa lain harus dilakukan penataan batas desa saja. Nah, teman-teman dari BIG akan memimpin mengampu untuk penetapan nanti ke depan untuk peta dasarnya. Berangkat dari peta dasar, lalu nanti kita akan tetapkan dan tegaskan batas desa. Selesai di sana juga segera itu bisa secara simultan, lalu kita akan tata kembali. Yang jelas sekarang yang paling mendesak, paling utama adalah pelayanan pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat harus segera berjalan. Kami tahu kantor desanya udah nggak ada lagi, dia bukan ya. Kantor desa, infrastruktur pemerintah itu sudah ada. Dalam perspektif ini kami sudah tadi kami sampaikan di dalam konteks Satgas bidang pemberdayaan pemerintahan sudah kami laporkan dan Mendagri sudah menyampaikan kepada Pak Penas sama Kemenpan dan segera di follow up. Pak Mendagri langsung menunggu secepatnya untuk segera kita bahas dan saat ini sedang berlangsung rapat koordinasi teknis pembangunan Rakortek Bank. Salah satu des yaitu mempercepat segera untuk penanganan di daerah bencana di Sumatera. Nah, saya tahu kami, pengetahuan saya karena saya juga bagian yang melakukan pencermatan di sana untuk pemerintahan desa, infrastruktur pemerintahan desa termasuk di Gayo Lues. Mudah-mudahan tidak ada yang lewatkan ya Pak Helmi ya. Ini kami coklit betul ini Pak Bupati, jangan sampai ada desanya yang terlewat. Besok lusa nanti ketika ada atensi langsung segera dilakukan pembangunan infrastruktur, penyediaan sarpras, membeler, kemudian computerized atau alat pelayanan yang mendesak begitu. Mudah-mudahan tidak ada yang terlewatkan di Gayo Lues. Tapi kalau memang yang kemarin kondisinya normal dan baik-baik saja, jangan juga mau minta sama dengan yang sana gitu. Nanti dia bilang bencanain dulu gitu kan. Dan juga mungkin nanti biar itu Pak Bupati dulu lah yang tangan. Kita melihat dulu desa-desa yang seluruh Aceh itu ada 1056 banyak yang rata-rata infrastrukturnya itu rusak berat dan
ringan, shock berat dan sedang. Itu kami akan lakukan, dan yang jelas ketika rusak ringan pun itu minimal belar dan alat dukungan pelayanan operasionalisasinya itu computerized dan seterusnya. Ya, syukur-syukur kalau kemarin mungkin komputernya itu juga memang sudah pada rusak, ya diganti nanti sekalian yang baru ini Pak Bupati. Nah, saya kira itu ya kami datang untuk melihat langsung dan tentu untuk upaya percepatan Pak Bupati. Jadi kami juga akan mendesak setelah kami dari sini, dan saking kemudian Pak Mendagri memerintahkan coba segera koordinasikan betul dengan Kemenpan biar dilihat langsung. Nah, teman-teman dari Kemenpan hari ini akan berangkat ke sini.